materi sudah siap, silakan Pak Purwaka dilanjut dengan materi radiofarmaka berbasis iodium. Oke, Silakan Pak Pur. Oke, terima kasih. Ya. Selamat sini. Saya harus dampingi anak saya. Iya. Oh, udah nih, Gisa udah keluar Pak, Gisa udah ada Pak. Sudah Pak. Enggak, sensornya belum. Udah nggak apa-apa dari sini. Sudah ada Pak. Ini dari mana nih? Dari Gisa, dari kita aja nggak apa-apa. Oh ya udah. Oke. Ya silakan Pak Pur. Udah, silakan. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya terima kasih ke Pak Anung dan Pak Wadi terutama dan jajarannya masih dipercaya untuk memberikan apa yang saya miliki, dan mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan dengan Pak Tholib. Ya, Pak Tholib jauh lebih ini. Mungkin tadi pagi saya lihat juga, saya jadi pusing juga itu melihat itu. Ini apa yang saya sampaikan ini, apa yang telah saya sampaikan ini adalah, yang akan saya sampaikan ini adalah apa yang telah saya miliki, apa pengalaman yang ada di waktu saya masih bekerja. Jadi kita nanti bisa diskusi, jadi mungkin lebih rileks aja, seperti kita ngobrol-ngobrol di tempat seperti biasanya itu. Oke, slide selanjutnya. Ya, jadi saya mendapatkan tugas dari Pak Anung untuk memberikan diberikan judul tentang sintesa senyawa radiofarmaka menggunakan radioisotop yodium. Jadi saya awalnya dikasih waktu 1 minggu, saya juga bingung lingkup apa yang akan saya sampaikan, jadi saya masih meraba-raba. Jadi ini apa yang setelah saya miliki ataupun pengetahuan yang saya ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di PT PRR, sehingga bisa berlanjut pengembangan radiofarmaka berbasis iodium. Jadi sintesis senyawa radiofarmaka menggunakan radioisotop iodium itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memproduksi radiofarmaka bertanda radioisotop iodium yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip kefarmasian dan keamanan radiasi. Jadi goal akhirnya nanti kalau kita mengembangkan suatu senyawa radiofarmaka berbasis iodium atau penandaan dengan radioiodinasi dengan iodium, itu hasil akhirnya nanti diharapkan bisa digunakan sebagai sediaan radiofarmaka yang memenuhi persyaratan dan aman serta berkhasiat sesuai dengan fungsinya. Misalnya untuk tujuan terapi ya harus sesuai dengan peruntukannya, ataupun untuk tujuan diagnosa. Lanjut. Nah, ini gambaran umum tentang sintesis senyawa radiofarmaka. Jadi goal akhirnya itu nanti kita mendapatkan suatu radiofarmaka bertanda iodium. Jadi mindset kita, bagaimana kita membuat suatu senyawa ligan yang nanti mudah diiodinasi. Artinya prinsip iodinasi adalah memasukkan atom iodium ke dalam suatu senyawa kimia organik. Yang sudah barang tentu senyawa ini senyawa yang berkaitan dengan tujuan kita, jadi masuk dalam tubuh di metabolisme dan bisa memberikan impact memberikan kegunaan fungsi daripada itu. Jadi kita intinya akan memasukkan atom iodium ke dalam suatu senyawa organik. Ya, kita punya bagaimana atom iodium itu bisa masuk ke dalam suatu bahan kimia itu. Jadi ada banyak cara, yaitu menggunakan sebelum dilakukan dengan radioisotop iodium itu kita bisa mencoba menggunakan iodium yang stabil, sehingga kita bisa memperoleh hasilnya walaupun dalam skala kecil, bisa dicoba untuk ditandai. Jadi awalnya memang kita harus mempunyai pikiran atau keinginan apa yang mesti bisa saya bikin. Jadi modal awalnya adalah kalau kita lihat dari yang sudah-sudah,
bahwa senyawa aromatik ini yang paling mudah, yang paling bisa mudah dimasukin atom yodium. Kemudian proses-proses selanjutnya kita bisa menggunakan reaksi nukleofilik maupun elektrofilik. Tetapi biasanya untuk memasukkan yodium di dalam cincin bensin maupun di dalam rantai karbon alifatik itu biasanya kita menggunakan elektrofil. Jadi teman-teman yang ada di Radio Indonesia itu sudah familiar sekali dengan iodinasi. Jadi itu bisa dimanfaatkan atau dikerjasama untuk bisa membuat atau mensintesa memasukkan senyawa bertanda yodium yang masih yang non radioaktif. Setelah kita mendapatkan senyawa yang bertanda yodium stabil, itu kita bisa coba untuk melabel dengan atau mengganti dengan radioisotop. Jadi selama ini bahwa yang paling banyak digunakan itu adalah melalui reaksi pertukaran. Jadi banyak sekali radiofarmaka ini yang digunakan untuk klinis itu sintesanya atau pembuatannya, penyiapannya menggunakan reaksi pertukaran. Kenapa? Karena lebih sederhana. Jadi ketika kita menyiapkan sediaan radiofarmaka itu pemurniannya juga mudah. Jadi hanya ada satu yodium yang tidak bereaksi atau bebas sama senyawa bertanda yang sudah ditandai. Jadi mudah sekali itu. Jadi arah kita, mindset kita kalau mau membuat radiofarmaka bertanda yodium itu liganya itu harus seperti itu untuk memudahkan. Jadi kalau menggunakan sistem reaksi elektrofilik itu banyak langkah gitu. Banyak langkah sehingga nanti kalau kita penyiapan untuk radiofarmaka itu biasanya akan kesulitan gitu. Makanya kita coba dengan iodinasi tapi menggunakan non aktif gitu. Jadi yodium netral, yodium stabil. Selanjutnya. Nah, ini. Kita tahu bahwa radioisotop atau yodium itu mempunyai isotop stabil pada 127. Dan yodium ini memang unggulan lah. Jadi yodium itu bisa masuk ke mana saja sebetulnya. Jadi ini kenapa yodium itu bisa dimanfaatkan karena kita bisa tiru, bisa kita masukkan di dalam senyawa bakal radiofarmaka. Jadi yang kita kenal itu di sekarang ini adalah isotop dari yodium 123, 124, 125 dan 131. Kalau 123 dan 124 ini memang peruntukannya untuk SPET ya, dan kita karena ini diperoleh dari siklotron, jadi kita mungkin tidak bisa kita itu karena kita nggak punya siklotron. Kemudian 125 itu biasanya untuk digunakan untuk studi-studi biomedis, mungkin teman-teman di RIA. Yang ini kalau misalnya ini kan umur parunya juga panjang dan bisa untuk terapi juga. Kemudian yodium 131 itu yang andalan kita. Ini utamanya sebetulnya untuk terapi. Jadi kalau untuk imaging sebetulnya ada beban radiasi yang diderita atau dipikul oleh pasien. Jadi sebetulnya juga enggak bagus itu. Bagusnya ya memang 123 dan 124. Kalau 124 itu untuk PET imaging. Tetapi jadi sebaiknya memang kalau kita arahkan ke arah terapi itu. Karena kita punya yodium 131 ini. Jadi pengembangan selanjutnya
kalau bisa ya diarahkan ke terapi ini. Kita mencoba untuk membuat sediaan-sediaan atau membuat ligan, membuat senyawa radiofarmaka yang bakal ditandai dengan yodium dengan arah tujuan untuk terapi. Jadi kita melihat apa di jurnal-jurnal barangkali bisa memungkinkan untuk dibuat atau disintesa untuk tujuan terapi. Selanjutnya terus, Mas. Ini bahan radiofarmaka. Jadi sebelum mensintesa kita harus apa? Tujuan kita adalah sediaan yang bisa mempunyai ikatan dengan yodium. Jadi intinya bahan-bahan yang kita pilih itu yang mudah, sederhana untuk direaksikan dengan radioisotop yodium. Syukur-syukur sudah ada di dalam bahan kimianya itu sudah mengandung yodium, sehingga kita bisa mensintesa lebih mudah. Arah kita karena untuk radiofarmaka itu sebagian besar adalah untuk akhirnya nanti untuk ditandai melalui pertukaran isotop, itu sebaiknya itu. Jadi kita akan mudah di kemudian. Nah, kita bisa istilahnya berdarah dulu dalam awal untuk mensintesa itu dengan menggunakan elektrofilik metode supaya bisa menerapkan yodium yang masuk di dalam bahan senyawa kimia itu. Jadi kalau bisa, kalau memang ada di perdagangan, ya kita lebih mudah, lebih enak sebetulnya untuk mengembangkan radiofarmaka yang untuk tujuan baik diagnosa maupun terapi, sehingga kita tinggal mempelajari teknik-teknik penandaannya dengan radioisotop yang kita miliki. Tapi kalau andai kata tidak harus harus sintesa, ya harus kita mencari tahap-tahap sintesa yang lebih pendek gitu. Jadi supaya tidak kesulitan di dalam mendapatkan bahan farmaka itu tadi. Karena kalau terlalu panjang tahapnya, biasanya yieldnya akhir itu akan menjadi sedikit, ya, kecil. Ya, lanjut. Ini prinsip dasar dari radiokimia radiodium. Jadi pada dasarnya sifat kimia dari radiodium itu sama dengan kimia dari atom yodium yang biasa digunakan di dalam sintesa organik biasa gitu. Jadi kita bisa mencoba sintesa dengan cara yang biasa dengan menggunakan yodium yang alam, kemudian nanti kita karakterisasi, kemudian baru kita coba untuk dipelajari untuk penandaan dengan radioisotop yang kita miliki. Jadi langkah-langkah itu yang menjadi pemikiran kita, ya gimana caranya supaya bisa menempatkan atau memasukkan yodium di dalam senyawa organik untuk tujuan akhir yaitu radiofarmaka. Kemudian metode radioyodinasi harus disesuaikan dengan kondisi reaksinya. Jadi memang kemudahan di dalam nanti di belakangan, di akhir dari tujuan sintesa kita itu harus kita pikirkan. Jadi bagaimana waktu paruhnya? Kalau waktu paruh pendek, ya kita harus disesuaikan dengan melihat aspek-aspek dan cara penandaan dan aplikasinya di kemudian. Kemudian proses radiodinasi pada dasarnya ada dua, yaitu nukleofilik dan elektrofilik. Jadi nukleofilik itu lebih banyak penerapan pada pertukaran isotopik maupun halogen. Ini yang sebaiknya kita arahkan ke sana gitu. Karena kita tahu bahwa untuk menyediakan dari bahan
itu sampai kesediaan radiofarmaka itu butuh waktu yang panjang. Sehingga kalau penandaannya itu simpel, cara pemurnian simpel, maka kita bisa dengan cepat untuk mempersiapkan produk yang akan kita kirim ke pengguna. Kemudian lanjut, Mas. Ya, terus. Nah, reaksi pertukaran nukleofil. Jadi reaksi pertukaran isotop dan halogen ini adalah metode radioiodinasi yang paling umum digunakan untuk memasukkan radioisotop yodium ke dalam senyawa farmaka. Jadi ini yang biasanya digunakan di seluruh dunia itu yang karena simpel, terlalu simpel. Jadi simpel, penyiapannya mudah dan sebagainya tanpa pemurnian yang bertele-tele. Jadi cukup dengan resin kita mendapatkan bahan sediaan radiofarmaka yang kemurniannya tinggi. Dalam waktu mungkin order jam sudah kita siap mendapatkan radiofarmaka. Kemudian reaksi pertukaran isotop dan halogen dapat pula terjadi pada rantai senyawa alifatik. Alifatik itu rantai C yang panjang, dan aromatik sesuai dengan gugus yang akan kita ganti. Jadi biasanya bisa saja kita menggunakan pertukaran halogen, jadi kita menggunakan brom misalnya, baru nanti kita mendapatkan senyawa non aktifnya, kemudian kita ganti dengan yodium pada saat radioiodinasi. Ini bisa. Nah, kemudian kalau senyawa alifatik itu biasanya rantai panjang ini agak susah untuk memasukkan karena itu biasanya mudahnya pada ikatan rangkap. Jadi kita harus mencari rantai panjang rantai alifatik yang mempunyai ikatan rangkap supaya bisa memasukkan halogen ataupun isotop yodium nanti di kemudian. Dibandingkan pada alifatik, itu pertukaran isotop dan halogen pada senyawa aromatik terjadi lebih lambat. Jadi ya itu kenapa terjadi lebih lambat? Ya, ini biasanya ada hambatan-hambatan sterik di dalam struktur itu. Nanti akan kita lihat di struktur contohnya ya. Oleh karena itu harus diaktifkan oleh gugus penarik elektron seperti Cu, Cu1, Cu2 dan amonium sulfat. Nah, ini sebetulnya untuk memudahkan sebagai katalis ya, untuk memudahkan membantu menarik elektron yodium yang terikat pada senyawa farmaka atau ligan yang kita gunakan, yang akan kita tandai. Lanjut. Nah ini prinsip dari pertukaran isotop dan halogen itu. Jadi kita lihat semua bahwa yodium yang ada terikat di apakah itu alifatik atau itu aromatik di R ini akan digantikan dengan ini. Maka produknya adalah aromatik ataupun alifatik yang bertanda dan yodium yang sisa, artinya sisa tidak terikat, terlabel. Gitu. Ini contoh-contoh yang ada di bawah ini adalah hampir semua ini adalah pertukaran, jadi reaksi pertukaran. Jadi ini pertukaran halogen, ini rantai ikatan alifatik, ini aromatik. Jadi sebagian besar adalah aromatik. Jadi alifatik ini jarang sekali. Kita punya dulu pada saat kita mengembangkan lipiodol itu, kita tidak tahu bahwa yodium yang kita tandai itu masuk di ikatan mana, kita tidak tahu ya. Karena lipiodol itu adalah semacam lemak yang telah mengandung yodium aktif yang kita gantikan dengan yodium 131. Kita tidak tahu dia terikat di mana, tidak tahu. Tetapi kalau kita uji kemurniannya bagus gitu. Jadi kita apakah itu terlarut, apa itu terikat, sampai sekarang juga tidak tahu gitu. Jadi ini kita bisa lihat bahwa dia pertukaran halogen dengan brom dengan yodium ini mudah sekali karena sama-sama ini perbedaan elektronegativitas tadi
deretan halogen. Kemudian ini contoh yang kita miliki adalah MIBG, ini adalah yang telah lama kita kembangkan. Ini sebagai gambaran untuk kita lihat nanti. Terus lanjut ini. Bagaimana strategi penandaan dengan pertukaran isotop? Jadi ini nanti hasil akhir yang akan kita, setelah kita mendapatkan bahan ligan ataupun bahan radiofarmaka yang akan bakal di label dengan radioisotop ini akan mengalami seperti ini, akan mengalami pertukaran seperti ini. Jadi ada macam-macam. Jadi pertukaran itu bisa dilaksanakan pada fase larutan. Ini misalnya kayak hipuran, MIBG itu bisa dilakukan pada fase larutan. Kita pernah mencoba dan hasilnya bagaimana itu dengan larutan, bagaimana dengan padatan. Jadi pertukaran dengan isotop pada fase larutan, pada fase padat, ini biasa digunakan untuk pertukaran isotop. Dan banyak pengalaman yang telah kita lakukan, teman-teman yang ada di PTRR. Kemudian penggunaan katalisator CU. Yang CU itu bagaimana dia bisa meningkatkan labeling atau efisiensi labeling, itu nanti akan kita jelaskan. Kemudian amonium sulfat ini biasa dipakai di dalam reaksi pertukaran juga. Lanjut. Dan ini contohnya adalah radioiosinasi hipuran. Jadi parameter yang penting di dalam penandaan adalah suhu. Kenapa suhu? Karena laju reaksi itu berbanding lurus dengan suhu. Ini yang dalam kinetika reaksian biasanya seperti itu. Akan lebih cepat apabila suhunya dinaikkan. Di dalam penandaan biasanya harus dibutuhkan kondisi-kondisi yang stabil termal. Biasanya kita menggunakan penangas yang air yang mendidih ataupun bisa juga dengan autoclave. Ini semuanya adalah upaya-upaya untuk menghasilkan reaksi keseimbangan dan menghasilkan jet yang lebih baik gitu. Kemudian parameter yang penting adalah pH. Ini sekitar pH 3 sama 4. Jadi banyak sekali penandaan radioiosinasi itu dengan pertukaran isotop atau pertukaran halogen itu optimal pada pH antara 3 dan 4 nih. Jadi kita biasanya menggunakan buffer asetat ataupun kondisi asam asetat glasial. Biasanya itu. Jadi jarang sekali di atas 5 atau 6, jadi biasanya ada 3 dan 4. Kemudian katalisator yang kita pakai biasanya CuSO4 dan CU2. Kemudian kita reduksi dengan bisulfit menjadi CU1. Nah, CU1 dan CU2 itu sebetulnya juga memberikan efek katalis juga. Hanya saja mana yang paling baik, CU1 atau CU2 itu tidak bisa diketahui dengan pasti. Cuma ini diteorikan bahwa CU1 akan lebih baik. Tapi penggunaan CuSO4 saja juga sudah bisa mengkatalis kenyataan di lapangan. Lanjut. Nah, ini hipuran ini contoh saudara aril yudida yang ditukar dengan yodium radioaktif. Ini yang kita sudah pernah bikin, sudah pernah kita produksi di PTRR, PPR. Reaksinya, reaksi pertukaran berlangsung pada fase cair. Jadi pada larutan. Kemudian tidak menggunakan katalis CU. Jadi ini pernah dicoba, kenapa tidak menggunakan katalis CU? Karena dengan adanya katalis CU justru ada terjadi pengotor pecahnya hiburan ini menjadi benzoat. Jadi menjadi benzoat. Jadi
selama ini jadi tidak dipakai karena terjadi fraksi-fraksi dari pecahan hiburan ini, sehingga kemurnian radio kimianya itu jadi rendah. Dan ini masih perlu pemurnian karena yaitu yieldnya memang metode apapun hiburan itu perolehannya itu rendah, 25% sampai 50%. Bahkan metode panas, metode padat itu juga pernah dicoba, tapi hasilnya juga tidak bisa tinggi. Jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pikirkan nanti dalam merancang mendesain suatu bahan radiofarmaka untuk bisa ditandai dengan radioisotop yodium. Lanjut. Ini pertukaran pada fasa padat. Ini yang banyak terjadi, yaitu untuk MIBG ini. Jadi MIBG ini yang telah kita produksi, telah kita kembangkan, itu menggunakan fasa padat, tapi tidak sampai meleleh gitu ya. Jadi sampai tidak pada sampai titik lelehnya, masih di bawah titik leleh dari MIBG. Jadi suhunya kira-kira 100, masih di bawah 160. Jadi reaksi pertukaran fasa padat ini inkubasinya itu dipertahankan. Jadi kita harus stabil antara 150 sampai 160 selama 30 menit. Ini yieldnya cukup besar. Parameter yang penting yang lain adalah pH tadi. Jadi pada dasarnya reaksi substitusi pertukaran isotop ini dengan yodium itu rata-rata pada pH 3 dan 4. Meskipun risikonya juga besar karena pada pH 3-4 itu sifatnya asam gitu. Jadi kemungkinan kalau tidak hati-hati yodiumnya terbang kemana, makanya harus kondisi tertutup rapat itu. Katalisator Cu dan Cu2 bisulfit, amonium sulfat ini bisa dipilih mana yang kita pakai, tapi biasanya Cu2 sama bisulfit. Amonium sulfat saja juga bisa. Lanjut. Nah ini reaktif pertukaran yang contoh dari MIBG yang kita kembangkan. Jadi adanya Cu ini bisa melemahkan ikatan karbon yodium yang ada di dalam MIBG sulfat itu, sehingga memudahkan reaksi pertukaran antara yodium 127 dan yodium 131 sampai mencapai pada suatu kesetimbangan. Jadi agak susah memang karena kita tidak pernah mereaksikan ekimolar antara isotop aktif dengan bahan kimia yang akan kita label, sehingga perbedaan molaritasnya itu besar sekali. Bisa jadi ini 1 banding 1 juta, jadi perbedaan molarnya. Sehingga untuk mencapai keseimbangan itu biasanya banyak hambatannya. Jadi misalnya ada pengotor sedikit, misalnya ada klor sedikit aja, itu sudah mengganggu keseimbangan sehingga yieldnya jadi rendah. Lanjut. Ini contoh lain yang tidak menggunakan Cu. Ini solid state sintesa, ini menggunakan amonium sulfat. Jadi ini hanya menggunakan amonium sulfat aja bisa mencapai yield yang tinggi di atas 90 derajat. Jadi kenapa? Karena yaitu pemenuhan kondisi asam pada pH sekitar pH 3-4 ini. Setelah amoniumnya ini lepas, makin lama pH-nya makin turun sampai sekitarannya 3 sampai 3,5 karena ada sulfat ini dan kondisi lingkungan yang menyebabkan menjadi asam sulfat. Ini menyebabkan yield yang tinggi.
Lanjut. Ini preparasi yang sama dengan itu. Ini yang kita ambil. Ini jurnal ini penting sekali artinya bagi kita karena di sini menyuruhkan ada autoclave jadi kita ternyata MIBC itu bisa di autoclave. Dulu PPR itu ketika harus memproduksi MIBG dengan kondisi steril harus di ruang steril ini kita kesulitan di dalam penyediaan ruang steril. Jadi ruang untuk produksi radiofarmaka sesuai dengan CPOB harus ruang yang kelas A. Nah, ini dengan adanya nemu jurnal ini yang ternyata bisa di autoclave, Pak Maskur dan teman-teman itu mencoba untuk mengautoclave, ternyata bagus hasilnya, artinya tidak terjadi penurunan. Oleh karena itu kita sekarang lebih mudah dalam menyediakan radiofarmaka iodium ini karena ternyata dari kasus ini itu mungkin bisa dipakai kasus-kasus yang lain nanti apabila Bapak Ibu mengembangkan radiofarmaka iodium ini yang pada suhu tinggi penandaannya ini di autoclave tidak berpengaruh sehingga memudahkan untuk memberikan jaminan sterilitas dari produk. Jadi ini perlu saya sampaikan karena dulu pada saat kita mengirim produk itu kalau ini repot sekali untuk menyediakan ruang steril karena harus kita memberikan jaminan bahwa ruang yang kita pakai itu adalah steril. Jadi langkahnya panjang sekali. Dengan adanya autoclave, sterilisasi akhir autoclave ini kita lebih mudah. Dan nanti ini bisa jadi patokan ya kalau misalnya nanti Bapak Ibu mengembangkan senyawa bertanda yang reaksinya menggunakan fase state ini atau suhu tinggi itu biasanya dengan autoclave tidak akan berubah kemudian radiokimianya. Lanjut. Ini sintesa emisophil. Jadi ini sintesa MIBC yang dilakukan oleh PTRR pada saat itu terpaksa harus mensintesa ini karena ada permintaan dari Darmais. Darmais sedang mengembangkan untuk MIBG untuk diagnosa neuroblastoma. Jadi ini dengan mati-matian untuk bisa mendapatkan MIBC ini. Jadi ada prosedur dari WLAN ini yang sebenarnya mudah sekali dilakukan. Jadi kemarin kalau itu workshop tidak pandemi kan adanya rencana pandemi itu akan mencoba untuk mensintesa ini untuk praktikum gitu. Tapi karena ada pandemi jadi nggak jadi praktikum. Tapi ini mudah ini dilakukan. Ini yang telah saya lakukan dengan prosedur sesuai dengan WLAN ini. Alatnya juga sederhana, kemudian hanya gelas piala 100 ml aja dengan pengaduk. Sudah cukup, bahan-bahan ini tinggal dicampur saja suhu 100, nanti selama 4 jam sudah diperoleh suatu biji karbonat setelah kita larutkan dengan ini awalnya bentuknya seperti minyak oli jadi kental itu. Kemudian kita larutkan dengan karbonat akan diperoleh MIBG karbonat. Kemudian diganti karbonatnya dengan menambahkan asam sulfat. Ini kristalnya putih, bagus, mudah dimurnikan dan mudah sekali sintesanya. Pada saat itu pertama kali sintesa ini kita mendapatkan 140 mg dengan hanya yieldnya 27%, jadi kecil sekali, banyak yang terbuang. Tapi ini alhamdulillah ini bisa digunakan untuk memenuhi uji klinis yang ada di Darmais sampai kita akhirnya mendapatkan izin pemanfaatan nomor induk registrasi itu di POM. Lanjut.
Nah, ini hasil karakterisasinya. Karakterisasinya cukup dengan LC-MS saja. Ini saya kirim di laboratorium kimia LIPI. Jadi dengan LC-MS itu cepat sekali kita bisa mendapatkan LC-nya itu liquid chromatography. Jadi kita lihat ini satu puncak aja, berarti sudah murni. Kemudian bawa lanjut. Nah, ini untuk mass spec-nya. Jadi ini kombinasi antara liquid chromatography dengan mass spec. Langsung kita dapatkan satu puncak tunggal ini yang menunjukkan massa dari MEBG sendiri. 276 ini kalau secara ini kan 275 jadi itu menunjukkan bahwa ini itu MEBG. Lanjut. Ini sebagai kesimpulan yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi, jadi kami tidak menjelaskan reaksi-reaksi yang mumet ya, yang susah ya. Jadi sebagai kesimpulannya bahwa dari amatan tadi itu bahwa sintesa senyawa radiofarmaka menggunakan radioisotop yodium lebih didominasi oleh bahan-bahan senyawa aromatik dibanding dengan alifatik. Jadi ini kita lihat tadi hampir semuanya menggunakan senyawa aromatik ya. Karena apa? Karena mudah dilakukan yodinasi dengan yodium stabil sehingga kita memudahkan untuk membuat yang non aktif sebelum dilakukan yodinasi menggunakan radioaktif yodium melalui reaksi pertukaran. Jadi arah kita, tujuan kita nanti kalau bisa diarahkan ke reaksi pertukaran ini. Kemudian reaksi pertukaran lebih banyak dipilih ya, dalam sintesa radiofarmaka yodium karena lebih sederhana, lebih cepat dan memperoleh dana radiofarmaka. Lanjut. Terima kasih. Jadi selamat siang. Jadi ini terima kasih sekali atas atensinya yang apa yang bisa sampaikan ini mudah-mudahan bisa menginspirasi ya, dari teman-teman PTRR. Itu Pak Indra yang bisa saya sampaikan, nanti bisa diskusi ngobrol tentang. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak Pur. Silakan kita buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu sekalian, terkait pengembangan radiofarmaka berbasis yodium. Ya, silakan Pak. Pak Suryono. Ini untuk pembuka aja, mungkin pertanyaannya juga seperti yang sudah-sudah. Pak Pur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat Om Sri. Kabar Pak Pur, sehat? Alhamdulillah doanya Om Sri dan teman-teman semuanya. Amin, syukurlah kalau gitu Pak. Iya. Ini Pak, saya itu mau menanyakan ini ya. Jadi selama ini di kita itu kan yield-nya kan masih di bawah 50% ya. Nah, kemudian yang parameter-parameter yang telah kita terapkan itu apakah sudah baku segitu, terutama suhu, pH, itu udah parameternya segitu aja Pak? Apa masih bisa diotak-atik lagi supaya bisa meningkatkan yield dari penandaan itu sendiri Pak? Iya. Sebetulnya hanya itu aja gitu loh. Jadi banyak faktor memang di dalam penandaan itu ya. Jadi reaksi pertukaran itu ya gampang-gampang susah gitu. Jadi kita tidak tahu persis ya. Jadi mekanisme yang terjadi di dalam penandaan itu. Jadi ini yang di atas kertas saja yang kita ceritakan seperti itu. Tapi kenyataan yang ada mekanisme itu sampai sekarang nggak tahu gitu. Penggunaan CU seperti yang tadi mekanisme seperti itu hanya angan-angan aja gitu. Artinya hanya hipotesa ya. Jadi kalau dengan adanya CU dia diharapkan dia ikatan C dan karbon dan yodium itu bisa lemah kemudian digantikan. Jadi itu kayak gaib gitu loh, tapi susah itu memang. Jadi secara teori untuk itu memang di teori juga seperti apa yang dilakukan
Iya. Terus itu Pak apa? Ya. Kan tadi di tayangan kalau nggak salah itu bisa yield-nya tinggi tuh, yang Ya. pakai katalisator CU Amonium atau sulfat ya. tanpa katalisator CU Tanpa ya. apa-apa itu. Jadi itu banyak pustaka-pustaka yang mengklaim seperti itu. Cuma saya juga pernah mencoba 3 kali 4 kali penandaan dengan amonium sulfat juga nggak sampai seperti 60-70% itu. Oh gitu. Ya, bisa. Makanya tadi saya jadi apa? Kalau seandainya itu bisa diterapkan sampai di 90 kita, ya. mungkin akan lebih bagus gitu. Ternyata itu baru di atas literatur Pak ya. Ya, dia lihat terus. Jadi literatur itu rata-rata di atas 90 itu. Ya. Yang menggunakan CU sulfat itu, amonium sulfat itu. Tapi saya nyoba 3 kali 4 kali juga tidak seperti itu. Malah lebih tinggi dengan itu yang biasa kita lakukan. Ya. Mungkin ada variabel tertentu yang dirahasiakan kali. Ya, bisa jadi. Kemudian memang kita tidak pernah tahu yang bahan kita yang kita gunakan yang lain-lain itu apakah itu murni betul. Jadi misalnya kita menggunakan pelarut-pelarut itu, apakah itu benar-benar murni, karena adanya pengotor klor itu yang entah itu ada di dalam pelarut asetat glasial atau bahan CU itu bisa berpengaruh di dalam itu, bisa dimulai dalam penandaan itu loh. Ya. Jadi kalau itu masalahnya mungkin bisa ini Pak Pur, jadi bahan-bahan bagus sebelum digunakan mungkin dicek dulu ya, kan betul. Di situ kan biasanya ada kandungan apa saja, jadi dipastikan apakah ini yang bisa menghambat suatu pelabelan atau tidak gitu. Ya, betul. Mungkin dengan cara itu seperti dulu waktu kita di gedung 10 itu kan bahan-bahan baku larutan kan diperiksa dulu. Jadi kandungannya apa saja, terus ada expired date-nya itu mungkin bisa ya siapa tahu namanya juga masih ini ya. Kalau itu dilakukan mungkin ya mudah-mudahan akan lebih baik gitu. Ya. Jadi tidak pasti itu yang kita yang agak khawatir di dalam kita ada menerima pesanan dari luar itu kadang-kadang kita nggak bisa pasti gitu. Jadi makanya kalau kita misalnya ada pesanan yang lebih banyak itu, kalau kita hanya punya yodium mepet itu juga deg-degan itu, jadi gagal gitu. Kalau gagal kan nggak ada gantinya lagi gitu loh. Iya. Ya, makanya itu harus serep gitu. Jadi tapi itu kan tidak boleh terjadi maksudnya seperti itu. Ya kita dari dulu juga gitu, jadi nggak bisa pasti gitu. Saya juga jadi kalau nggak punya yodium yang banyak ini misalnya untuk terapi yang aktivitasnya tinggi, ya kita kan paling-paling bisa memperkirakan misalnya 100 miliguri kan minimal harus 300 miliguri yang kita pakai kan. Iya. Supaya kita aman untuk mendapatkan ini untuk rumah sakit gitu loh. Terus itu tentang masalah konsentrasi keradioaktifan itu apakah mempengaruhi yield juga Pak? Mungkin yang konsentrasinya lebih rendah akan lebih jelek atau lebih bagus, yang konsentrasinya lebih tinggi itu ya sebaiknya memang aktivitas jenis itu berpengaruh. Jadi sangat berpengaruh itu. Jadi kalau kita terutama untuk aktivitas yang kita bikin itu tinggi, jadi lebih baik konsentrasinya itu juga besar gitu. Karena kan kendalanya kadang suka begini, kalau konsentrasinya tinggi, pokoknya 1 curie per cc gitu. Iya. Itu kadang untuk pengambilannya kalau cuma order milikuri kan kecil sekali. Itu apakah juga berpengaruh juga dari yield yang diperoleh. Sedangkan kalau yang contohnya umpamanya dibatasi volume sampai sekian, itu berarti konsentrasinya lebih rendah ya. Lebih rendah, apakah sudah ada studi percobaan terkait dengan konsentrasi keradioaktifan atau belum itu Pak? Karena itu kalau menurut saya sangat penting. Ya, kalau seandainya konsentrasinya dari ring sekian sampai sekarang sekian itu berpengaruh yield-nya sekian. Mungkin kalau ada database itu akan lebih membantu kali Pak. Ya, cuma pengalaman saya itu biasanya itu volume totalnya itu nggak sampai 5 mili gitu. Jadi biasanya hanya 2-3 mililiter aja itu penandaannya. Jadi makanya kalau misalnya itu volume yang lain kan kecil-kecil, kecuali yang paling besar kan volumenya yodium aja untuk MIBC itu kan.
Jadi itu misalnya 1 mili, 2 mili itu masih bisa sih, masih nggak jauh berbeda. Sampai 3 mili itu masih nggak jauh berbeda. Jadi tidak masalah dengan Tidak volume masalah segitu. ya. Makanya yang Makanya jadi 1 mili kuri, 1 mililiter 1 kuri ya sebaiknya ya encerkan. diencerkan ya. Nah, itu. Iya, sebaiknya jadi supaya kita nggak, karena kan kesulitan makin pekat kan juga kesalahannya makin tinggi karena nempel di mikropipet itu kan juga besar sekali di situ kan. Makanya mungkin kalau dicoba dengan konsentrasi tinggi, kemudian menengah, kemudian encer itu apakah perbedaannya kalau seandainya itu bisa dilakukan dan mendapatkan data yang valid, mungkin bisa nanti mana yang lebih optimum kan Iya, begitu Pak betul. ya. Iya, betul. Ya semuanya itu kadang-kadang kita tuh nggak pernah nggak pernah disiplin itu ya, disiplin sebagai periset itu ya. Jadi Iya. nggak pernah itu. Saya akui juga nggak pernah. Pokoknya yang penting dadi gitu loh. Padahal Jadi tiap tahun ganti judul. ya itu harus ganti judul. Betul itu. Kenyataan di lapangan seperti itu. Iya betul Pak. Oke Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama Ya, kasih Pak Sriono, udah jelas ya Pak. Ya, sama-sama. Silakan Bapak Ibu Ada yang lain? yang lainnya. Ya, saya Mas Indra. Ini dia nih. Nah, ini Maskur pakarnya yang nih. tunggu ini. Pak Maskur. Silakan Pak Maskur. Gimana kabar? Halo, Ya. ya Pak Pur. Halo juga. Alhamdulillah, doanya Pak Maskur sehat semua. Maaf ini lagi proses juga ini Pak Pur. Baru naik ini nama Oh iya. Ya. Kalau saya lihat tadi kan untuk katalis itu ada CU1, CU2, kemudian amonium sulfat ya. Nah itu pemilihannya yang tepat itu pertimbangannya apa Pak Pur? Kapan kita mesti pakai CU1, mesti TPCU2 atau yang lain gitu? Pertimbangannya ya menurut saya ini kalau selama ini yang kita karena mekanismenya itu nggak tahu pasti itu antara CU1 sama CU2 itu. CU2 juga dipakai juga bisa jadi, CU1 juga jadi gitu loh. Cuma di dalam karena itu kan sebetulnya fungsinya adalah sebetulnya penarik elektron saja gitu. Jadi logam-logam ataupun kayak amonium sulfat itu kan dia mempunyai kekuatan menarik elektron gitu. CU1 ya juga bisa menarik elektron, CU2 juga bisa gitu loh. Sehingga kalau kita pikirkan di dalam yang kita ini CU1 saja gitu loh. Jadi CU2 yang ada di dalam kita pakai itu biasanya kita reduksi dengan metabisulfit sehingga CU1 semua gitu. Nah, dengan demikian maka harapannya itu kekuatan menarik elektron itu akan lebih besar karena kan CuG itu kan lebih pas, lebih kekuatan menarik Y-nya CU1 itu lebih besar gitu. Sehingga diharapkan ikatan C dan yodium 127 itu bisa lemah, bisa terlabel, tergantikan, tertukar gitu. Di samping itu juga ini kalau pengaruh sterik hindran ya, di halangan sterik itu kalau kita lihat di MIBC kan berbeda dengan yang hipuran ya. Kalau hipuran itu kan Y yang terikat pada atom itu kan berdekatan dengan molekul yang amin itu yang hipurat, yang asam itu COH-nya itu. Sehingga ini akan menghalangi, makanya yieldnya juga nggak bakal gede-gede itu kalau hipuran itu. Sedangkan kalau yang MIBC kan ngejauh itu. Y yang terikat dengan CH2NH dan itu kan agak berjauhan gitu. Agak longgar gitu. Jadi ini kemungkinan juga bisa yieldnya lebih besar dibanding dengan kayak di hipuran gitu. Jadi saya juga nggak tahu, kita sudah mengikuti jurnal yang ada di orang lain ya menggunakan amonium sulfat katanya dia klaim, tapi juga nggak
nggak berhasil juga gitu loh. Saya sudah 3 kali atau 4 kali menggunakan ammonium sulfat itu nggak pernah tinggi juga gitu. Padahal dia sampai itu kan hanya 2 macam aja, 2 macam bahan aja kan itu, yodium, sama biji sama itu aja udah sebagai bahan elektron. Sekarang Pak Maskur kan ya, karena itu kita sudah kita bakukan sebagai SOP ya, sudah kita ikuti itu dulu sambil kalau nanti ada ini apa namanya ya kita apa namanya bahan-bahannya itu kita benar-benar kita seleksi lah gitulah, apakah perlu bahan yang paling murni atau dan lain sebagainya gitu. Demikian Pak Maskur. Apa namanya saat ini juga Pak Adang sedang merintis untuk melakukan penelitian penandaan MIBG yang bukan berbasis pertukaran isotop Pak Pur. Ya. Jadi apa namanya dalam bentuk apa ya brom atau apa itunya itu. Ya, ya. Itu diharapkan kalau dari literatur sih yieldnya tinggi gitu. Ya. Kita masih belum melangkah karena nunggu bahannya belum datang nih. Padahal Pak Adang udah mau purna bakti juga. Ya, oh iya Pak Adang udah mau pensiun ya? Iya, bulan ini terakhir. Ya teman-teman itulah, teman-teman siapa namanya yang sekarang kan banyak itu yang Mas Indra sekarang itu bisa jadi konsultan, ikut memikirkan apa enggak itu. Iya betul. Teman-teman itu kan apa namanya ya sudah dari segi apa nama strata juga sudah inilah artinya lebih cepat belajar itu daripada yang saya sudah tua ini. Jadi ya berharap ya yang muda-muda ini ya terutama tadi untuk menyiapkan apanya ligan-ligan itu. Teman-teman yang ada di RIA itu kan dia untuk terbiasa sekali untuk yodinasi dengan menggunakan elektrofilik ya. Jadi menggunakan apa kloramin T untuk memecah Y jadi Y- plus itu sehingga nanti kita bisa mendapatkan senyawa karena sebaiknya dengan menggunakan cara itu gitu loh kita mensintesa dengan non aktifnya dulu baru kita setelah masuk yodium kita tukar gitu aja itu strategi itu aja yang mudah daripada nanti kita mendapatkan suatu prosedur langsung memasukkan yodium aktif ke ini agak susah gitu karena langkahnya banyak gitu langkahnya apa menggunakan kloramin T sedangkan nanti kalau itu kan kita tidak tahu persis kloramin T itu setelah pecah itu kan jadi semacam kayak kapur itu hipoklorit itu apakah itu bisa untuk disediakan injeksi apakah bisa memenuhi itu kan agak sulit makanya lebih baik mensintesa liganya itu menggunakan yodium yang non aktif kemudian setelah itu kita karakterisasi, kemudian kita label melalui pertukaran itu akan lebih strategi itu akan lebih baik. Gitu. Kalau apa namanya Pak Pur, kalau kita lihat penandaan MIBG maupun hipuran ya, itu kan pH-nya selalu 3 sampai 4. Yeah. Nah, apakah untuk penandaan berbasis yodium itu umumnya pH segitu yang paling efisien untuk misalkan apa namanya selain hiburan dan MIBG kita dulu apa namanya Pak Pur? Ya rata-rata memang di sekitar pH itu Pak. Yang lain juga sama yang bertanda yang lain juga yang masih dalam taraf penelitian ya, turunan-turunan dari ya, misalnya apa ya amfetamin atau turunan dari apa itu juga sekitar itu pH-nya pH 3 sampai 4 itu. Iya. Mungkin di situ lebih reaktif atau gimana itu Pak Pur? Ya itu jadi katanya itu kaitannya sama ini apa namanya afinitas dari Ymin itu. Iya. Mudah tidaknya apa namanya lepas dan ini bisa masuk menggantikan itu. Memang risikonya memang harus pada penandaan itu harus kondisi tertutup gitu karena pada saat itu yodin banyak sekali kan itu gampang lepaskan itu. Iya.
Ya rata-rata memang pH segitu, buffer pH 4,5 lah paling masih tinggi. Di atas itu sih jarang sekali sih. Dan biasanya pengkondisian asamnya kan menggunakan asam astat juga, bukan menggunakan klor, HCl atau apa yang lain. Karena akan terjadi kompetisi. Karena buffer asetat kan nggak ada di atas 6,7 kan, paling hanya 5,5 paling itu. Ya. Ya, itu biasanya pH-nya pH asam gitu. Ya sekedar menginformasikan Pak Pur untuk MIBG terapi perkembangan terakhir untuk stabilitasnya udah sangat bagus Pak Pur. Syukur alhamdulillah. Kemarin sampai itu berapa hari? Kita coba 100 milikuri per vial. Itu suhu kamar 30 hari masih bagus. Suhu kamar? Suhu kamar. Pakai itu ascorbic acid. Pakai ascorbic acid, pakai alkohol. Terus yang jelas itu prosesnya itu setelah autoclave, kita diamkan semalam dalam deep freezer, Pak Pur. Oh, iya. Nggak tahu itu apakah ada pengaruh apa enggak. Nah, kalau yang kemarin kita coba sampai 30 hari itu deep freezernya 2 malam. Biasanya semalam kemudian kirim. Nah, kemarin itu karena ada delay dari MRCCC katanya mau rebut, ternyata ditunda Jumat gitu ya. Udah kita tambah lagi semalam di freezernya. Nah ternyata karena nggak jadi dikirim, kita lakukan uji stabilitas di suhu kamar sampai 30 hari itu masih di atas 95% Mas Yan. Hebat banget itu. Makanya di pustaka-pustaka itu jarang sekali, maksimum 5 hari itu udah pada turun itu. Iya, itu pun bukan udah luar biasa itu. Kalau suhu kamar kan waktu yang pustaka yang India itu order jam dia udah turun dia. Iya, sudah turun itu. Nah, itu makanya saya juga kaget antara percaya apa enggak. Tapi besoknya kita cek lagi memang segitu ya. Juga, gitu. Wah, berarti ya udah optimal itu. Ketemu formulanya, cuman untuk penandaannya ya, yield-nya ya. Untuk yield-nya ini yang kita PR gitu. Itu baru sekali atau udah beberapa kali, Kor? Kenapa? Itu baru sekali kejadiannya itu udah beberapa kali kita melakukan baru sekali. Kalau yang ini lagi dulu dilakukan lagi. Ya, kalau yang dulu yang di freezer disimpan di freezer, bukan di freezer itu udah beberapa kali lebih dari 30 hari. Nah, cuman yang kemarin terakhir itu dalam suhu kamar. Nah, saya juga suhu kamar orangnya. Antara percaya sama enggak nih, kita bener enggak sih ini gitu. Cek lagi memang. Ya kalau disimpannya di freezer mungkin ya, karena udah waktu itu kalau nggak salah malah 3 bulan ya ini ya. Waktu itu sih sebulan sampai sampelnya habis, lebih dari 4 sampelnya habis, ya udah. Yang di suhu kamar ini perlu diulang lagi. Iya. Luar biasa itu suhu kamar bisa ini. Assalamualaikum. Iya. Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra. Ya, silakan Bu Rin. Pak Pur, apa kabar Pak Pur? Ini Rin. Alhamdulillah Mbak Rin. Aduh, berapa tahun nggak ketemu nih. Dari Jerman itu. Gimana itu floornya? Kehilangan Pak Pur nih. Apa namanya buat nanya-nanya sintesis. Floornya gimana floornya? Gimana Pak? Penelitian floor gimana? Oh ini rehat sebentar Pak. Oh. Ini lanjut dengan lutetium. Pak, ini saya mau izin tanya ya Pak. Terima kasih nih atas presentasi dari Pak Pur. Saya jujur belum pernah Pak penandaan atau sintesis senyawa senyawa iodinasi ya. Iodinasinya. Nah ini insya Allah kan ada rencana mau penandaan dengan monoklonal antibody Pak, dengan nimotuzumab.
kalau misalnya dari literatur itu kan sebagian besar itu menyebutkan substitusi elektrofilik biasanya Pak ya. Karena nanti iodiumnya lari ke tirosil atau ke histidinnya ya Pak. Iya, histidin ya betul. Nah ini menarik nih tadi dapat pemaparan dari Pak Pur kalau misalnya kita pakai dengan pertukaran isotopik ya Pak. Berarti nanti kan kita bisa untuk untuk sintesis yang non radioaktifnya berarti kita bisa karakterisasi dengan ini ya Pak ya, maksudnya dia larinya ke tirosinnya atau ke histidinnya ya? Histidinnya ya. Iya Pak, ya alhamdulillah dapat masukan ini dari Pak Pur, jadi ada wacana buat nanti mungkin bisa pakai metode pertukaran. Iya, metode itu aja kalau bisa, karena yodium itu kan sebenarnya ya gampang ya, di elektrofiliknya dia masuk kemana-mana, cuma masuknya di mana itu kan harus mengarahkan kita ya, kalau yodium. Iya, benar Pak. Karena misalnya kita mau ke cincin yang di posisi orto atau meta, itu kan harus kita sesuaikan dengan ini, karena misalnya kayak tirosin itu kan bisa masuk di 3 tempat itu kan itu. Iya, dan bisa jadi diiodinasi ya Pak ya, bisa 2 kali betul. Ya, atau mungkin 3 kali. Makanya itu harus kita harus berpikir ini gugus yang bisa melindungi gugus yang lain supaya dia tidak masuk di situ gitu loh. Jadi ada regiostereoisomir yang harus kita pikirkan gitu supaya masuknya sesuai dengan itu. Nah, apa namanya? Kalau yang itu kan pengalamannya Bu Martalena itu yang udah masuk, tapi ya itu tidak menggunakan ini, jadi dengan metode tidak langsung kalau nggak salah Pak. Iya, menggunakan kloramin T ya, kloramin T dengan iodogen itu Pak. Iya. Nah, terus kalau misalnya biasanya kita ketika sintesis non radioaktif itu kan ya stoikiometrinya beda kan Pak dengan ketika kita sudah berpindah ke radioaktif, karena Ya, beda. Konsentrasinya kalau radioaktif kan kecil sekali. Nah, dari pengalaman Pak Pur itu gimana kalau misalnya untuk sintesis senyawa iodinasi dan radioiodinasi Pak? Maksudnya apa? Mau dipertukarkan itu atau gimana? Iya Pak, iya. Oh ya. Enggak, kalau di pertukaran ya biasa aja gitu, sama aja. Cuma tidak, karena di dalam pertukaran itu kan pokoknya di dalam penandaan itu kan tidak pernah terjadi ekoimolar itu ya. Ekoimolar antara aktif sama yang non aktif itu nggak pernah terjadi ekoimolar itu. Jadi harusnya kalau misalnya di dalam senyawa kompleks ya, tidak ekoimolar itu kan menguntungkan itu ya. Seperti di dalam senyawa bertanda samarium itu ya, dia terjadi kompleks ya. Reaksinya reaksi kompleks itu tidak ekoimolar kan, itu jadi perbandingan mol antara samarium dengan EDTM itu kan jauh gede, kira-kira 1 banding berapa, 100 berapa gitu. Dia akan hampir semua samarium terikat saya kompleks, tapi kalau iodium tidak gitu loh. Ekoimolar itu kan harusnya kan dengan yang ini kan harusnya masuk semua gitu loh, tapi ternyata prakteknya kan enggak itu. Jadi sulitnya itu ya itu gitu, seninya di situ itu. Halo? Ya Pak, maaf Pak. Mati ya. Ya, jadi gitu ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Pur. Sama-sama, salam sehat ya. Ditunggu Pak diskusi-diskusi berikutnya. Iya. Kehilangan banget ini Pak Pur. Dan nanti Pak Adang lagi, aduh gimana ini? yang lain juga sama lah. Dulu saya juga seperti itulah, jadi sedikit demi sedikit lama-lama jadi kan Mbak Rin sekarang ya sedikit, sehari 1 lembar, 2 lembar, lama-lama 1 tahun juga sekian lembar. Jadi itu semuanya semua proses Mbak, semua proses jadi. Iya benar Pak. Terima kasih Pak Pur, sehat selalu ya Pak Pur. Ya alhamdulillah, doanya ya sama-sama mendoakan kondisi seperti ini. Ya, terima kasih Bu Rin. Pak Adang, ada yang disampaikan Pak Adang? Silakan Pak Adang. Mungkin saya ingin Pak Indra boleh nanya nggak? Sedikit. Oh iya, bentar Bu Wit, Pak Adang mungkin ya. Pak Adang dulu silakan. Iya Pak. Bu. Pak Pur. Siapa dulu? Pak Adang dulu aja. Ya, gimana sehat Pak Pur?
Alhamdulillah Pak Adang sehat. Udah mau pensiun ini. Iya, ini tinggal menghitung minggu ini. Iya, menghitung minggu. 2 minggu, tepat 3 Ya, minggu. nggak apa-apa Pak. Ya ini kebetulan tadi Pak Maskur sudah menyinggung masalah pengembangan MIBG yang bebas pengemban ya Pak Pur. Jadi mungkin saya akan menerangkan dulu apa yang menjadi fokus saya untuk mengembangkan itu ya, karena kita melihat bahwa hasilnya untuk pertukaran isotop itu memang agak susah ya untuk bisa mendapatkan rendemen yang besar gitu. Sehingga saya mencari cara yaitu dengan tidak menggunakan pertukaran isotop. Jadi ada 2 yang saya kembangkan, itu ada 2. Pertama yang metode secara tidak langsung, itu sebetulnya ini masih dari menggunakan Whelan juga metodenya. Cuma untuk metaiodobenzyl aminnya, kita ganti dengan nitrobenzyl amin. Nitrobenzyl amin. Ya, nanti dirubah menjadi metanitrobenzyl guanidin. Kemudian dirubah jadi meta-aminobenzyl guanidin. Kemudian jadi meta-diazobenzyl guanidin. Baru nanti dilabel dengan yodium. Jadi senyawa yodium ini menggantikan senyawa diazo. Jadi langsung masuk ke posisi meta dari benzyl guanidin. Ya kalau secara teorinya ya seharusnya sih gampang. Itu yang metode tidak langsung ya Pak Pur. Jadi untuk yang metode kedua itu penandaannya langsung. Jadi ada senyawa ini kita beli dari ABX yaitu trimetylsilil benzyl guanidin. Jadi itu udah kalau dari ininya dari jurnalnya itu udah langsung saja itu tinggal di label dengan yodium. Nah, cuma di situ ada satu persyaratannya. Jadi yodium yang digunakan itu nanti harus dibuat dalam bentuk ICl atau I+. Nah, saya mungkin ingin minta pendapat Pak Pur ini. Cara yang paling sederhana atau yang paling mudah untuk membuat ICl-nya itu menggunakan apa saja? Karena kalau saya lihat yang ada di situ untuk trimetylsilil benzyl guanidin itu dia menggunakan N-chlorosuksinimid. Nah, sementara untuk N-chlorosuksinimid sampai saat ini itu masih belum datang gitu. Jadi kita akan berusaha dengan menggunakan yang anorganik gitu untuk pembentukan ICl-nya itu. Dan kemudian kemarin saya udah diskusi dengan segala macam itu. Ya untuk sementara mungkin nanti kita akan menggunakan KMNO4 dengan HCl atau juga menggunakan yang biasa dipakai untuk sebagai apa aja ya. Mungkin Pak Pur bisa memberikan saran kira-kira apa gitu senyawa apa yang iya, sebetulnya ICl sama I2 itu kan sebenarnya sama kan sebetulnya, itu nggak jauh beda. Jadi cuma ICl itu memang saya belum pernah ini sih saya. Jadi yang paling banyak itu kan pakai I2 terus chloramin T itu kan, jadi yang paling banyak itu yang sampai sekarang. Kalau ICl itu memang saya nggak begitu tahu persis itu cara gimana yang ini. Kemudian kalau yang tadi yang menggunakan langsung dengan ini itu langkahnya banyak dong Pak itu. Nanti pemurniannya gimana? Sama aja persis dengan metode Whelan. Jadi yang pertama untuk metanitrobenzilaminnya setelah kita reaksikan dengan cyanamid itu berubah menjadi metanitrobenzyl guanidin, dibuat dalam bentuk garam karbonat. Kemudian dirubah dalam bentuk sama ya. Jadi garam sulfat. Kemudian direkris. Kita mendapatkan kristal dulu ya. Ya, nanti rekris kita cek lagi ininya ya, untuk sementara kita cek titik lelehnya sama enggak ada. Setelah itu bagus baru diteruskan ke arah meta aminobenzyl guanidin. Itu nanti mendapatkan kristal juga. Ya. Nah, terus dari meta amino, kemudian diubah jadi meta diazo. Diazo kan, terus diazo itu gampang sekali nanti yang meta diazo ini yang direaksikan dengan yodium. Jadi nanti jadi meta yodo jadinya. Meta yodo juga betul. Ya. Bisa.
Ya mudah-mudahan bisa ini, bisa artinya bisa didapat itunya ya apa namanya? Bahan itu ya akhirnya sehingga kan enggak makanya tetap aja nanti langsung aja kan itu reaksinya iodinasinya. Iya, kalau yodo ya. Kalau diazo ya dengan yodium udah langsung seharusnya ya. Cuma masalahnya metadiazo yang terbentuk itu kan nah itu ini juga mungkin jadi masalah juga. Apakah ada cara pemurniannya enggak? Nah itu memang kesulitan di dalam cara begitu itu memang cara pemurnian itu loh. Jadi kalau untuk radiofarmaka kan metadiazolnya sendiri kan itu tidak stabil, Pak. Iya betul, nggak stabil, bentuk-bentuk seperti itu nggak stabil gitu loh. Itu juga mungkin nanti yang akan jadi kesulitannya. Cuma ya sayang juga tinggal bulan ini aja, jadi ya saya sudah sempat. Ya dipikirkan si Zo itu aja, Cicu kan jago itu. Saya udah sampai ke meta amino benziguanidin, jadi tinggal metadiazo. Kemudian di label dengan ini yang untuk yang metode tidak langsung ya. Kemudian yang kalau yang pakai itu, yang pakai gugus apa nama living itu, gugus living group yang silikan itu apa SI itu? Iya. Itu kan langsung juga itu. Itu langsung itu cepat itu. Iya. Lebih cepat. Cuma ya itu nunggu yang ini masih sekarang belum datang. Succinimide itu ya, succinimide itu. Ya, N-chlorosukcinimide. Kita punyanya N-bromo. Bukannya banyak itu Pak. Yang ada N-hidroksi. Kenapa? Banyak. N-succinimide itu ada deh. N-bromo ada. Bukan yang kloro? Kloro nggak ada Pak. Bu Lena dulu kan punya itu. Nggak ada. Udah saya cari-cari. N-bromo yang banyak Pak Pur. Hah? N-bromo yang adanya. N-bromo yang ada ya? Mainan kita dilihat. Iya, kalau N-bromo ada. Cuma apakah itu bisa digunakan atau tidak, saya belum nyoba juga. Ini nunggu yodiumnya, insya Allah minggu depan saya mulai bergerak ini semua. Iya. Ya dicoba aja nggak apa-apa sebetulnya kan fungsinya sebetulnya. Ya. Ya ini juga memang rencananya itu sama Pak Maskur, sama Su, sama Yono, yang lain-lainnya. Minggu depan tuh insya Allah kita ada beberapa prosedur yang harus kita coba ya. Pakai metabisulfit juga mungkin kita coba juga untuk ini. Bisa. Itu aja mungkin pengalaman. Oke, ya ada. Salam sehat ya. Ya. Mas Indra nanya, Mas Indra. Silakan Bu It. Bu It. Terima kasih Pak Pur, apa kabar? Bu. Sehat Bu. Masih lama pensiun ya? Sebentar lagi Pak, 6 bulan lagi. Menyusul Pak Adang. Aduh, entek. Gini Pak Pur mau nanya. Iya. Jadi gini saya pernah baca ya kalau kan tadi Pak Pur bilang mekanisme substitusi itu ada dua ya, nukleofilik sama elektrofilik. Kalau yang biasa dipakai di Kitria itu kan nukleofilik ya karena ada elektrofilik biasanya. Bukan yang ada gugus tirosil terus dia masuk ke orto atau para itu kan itu dia elektrofilik. Oh itu elektrofilik ya? Yang pakai kloramin T, jadikannya kloramin T itu. Ya betul. Oh yodiumnya yodium plus kan yang masuk ya? Yodium plus yang masuk. Itu elektrofilik ya? Ya elektrofilik. Oh sedangkan kalau yang di apa namanya yang pertukaran isotop seperti MIBG hiburan itu kan kebalikannya ya. Jadi itu nukleofilik kan ya? Ya nukleofilik ya. Nah saya pernah baca kalau yang elektrofilik itu kalau untuk digunakan secara in vivo senyawa yang pelabelannya menggunakan itu tadi yang elektrofilik ya. Nah, itu tuh dia tidak stabil secara in vivo karena bisa terurai oleh enzim yodotransferase atau apa gitu ya. Betul. Makanya disarankan untuk menggunakan metode lain yaitu metode seperti yang kebalikannya itu yang nukleofilik gitu Pak Pur. Nah, tapi kan Pak Pur seperti MIBG itu semuanya kan untuk in vivo ya. Tapi dia kan pertukaran isotop. Nah, ada nggak misalnya yang bukan pertukaran isotop, tapi misalnya menggantikan atom lain yang tidak sejenis, misalnya yodiumnya itu menggantikan H gitu, atom H, atom hidrogen atau apa gitu. Karena atau kalau misalnya pendekatannya tadi kata Pak Pur disintesa dulu secara non aktif sehingga mengandung
yodium, baru nanti pertukaran kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya enggak di itu pendekatan lain gitu, gimana ya Pak Pur? Ya, karena kan yang paling tepat kalau Y memasukkan ke ini ya pakai apa namanya? Kalau itu pakai itu elektrofil, jadi artinya Y2 sama Y- itu. Y2 sama Y. Tapi itu nanti keluarannya kan jadi Y+ kan Pak Pur? Ya, Y+. Kalau Y+ itu kan dia harus ada gugus tirosil, dan itu tuh yang katanya menyebabkan tidak stabil secara in vivo Pak Pur kalau yang ya, itu. Betul. Jadi, nah itu kalau kita ingin membuat senyawa bertanda yodium yang digunakan in vivo, berarti kita nggak boleh dong pakai metode itu ya? iya, kalau bisa boleh. kan harus yang stabil kan? Karena memang senyawa sama kayak peptida, protein, seperti itu memang gampang deiodinasi setelah di dalam tubuh itu. Jadi memang kelemahannya di situ gitu loh. Nah, saya pernah dengar ini Pak Pur, jadi metode yang digunakan untuk yang in vivo itu menggunakan SBSB, itu salah satu reagennya itu namanya SBSB. Kalau nggak salah namanya succinimidil butil stanil benzoat atau apalah gitu, kurang lebih seperti itu. Ya. Cuman sayangnya belum dijual komersial ya, jadi kayaknya harus sintesa sendiri atau harus pesan ke lab lain gitu. Nah, tapi kalau saya pernah dengar juga di Jepang tuh, di Dr. Arano itu dia juga sintesa sendiri macam-macam gitu. Nggak hanya SBSB tapi ada yang lain juga yang digunakan untuk melabel itu untuk yodinasi itu, radioyodinasi itu. Cuman kalau di kita kalau nggak ada yang produk komersial gitu, emang agak susah kalau harus sintesa sendiri ya. Betul. Iya. Jadi berarti kalau memang nggak memungkinkan untuk mendapatkan reagen itu, mau nggak mau pendekatannya tadi disintesa dulu yang non aktifnya gitu ya Pak Pur ya. Betul ya. Itu kan kayak untuk kayak untuk ngemal gitu loh. Apa yang ngemal itu? Kalau bikin apa di mal itu pakai itu yodium itu. Iya. Jadi sama-sama nanti udah misalnya karena sifat apanya gitu sama ya? gitu. Sifat sifat kimianya sama gitu loh. Kalau itu berhasil berarti nanti pakai non aktif juga berhasil gitu. Iya, jadi nanti tinggal digantikan dengan yodium radioaktif. Iya, betul. Dengan itu ya. akan lebih ini. Akan lebih Iya. Kelihatannya kan gitu. Ini ya Pak Pur, penting banget kalau bisa melabel berbagai macam senyawa yang bisa untuk merunut di dalam tubuh misalnya, betul. Proses gitu. Karena yodium itu kan kita juga punya banyak, mudah betul. Ini jadi kalau untuk studi itu sayang sekali kalau nggak dimanfaatkan untuk ini ya, untuk yang lain-lain. Yang lain-lain betul. Iya. Oh jadi gitu ya Pak Pur ya? Ya sebaiknya begitu. Oke. Makasih banyak Pak Pur. Sama-sama Ibu. Yuk, mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wit atas pertanyaannya. Silakan. Terima kasih Mas Indra. Iya Bu. Silakan Bapak Ibu, masih ada sekitar 10 menit lagi. Mungkin saya bisa menyambung sedikit dari pertanyaan Bu Wit. Ya, silakan Pak Adang. Bu Wit, tadi Bu Wit berbicara mengenai SDSB ya, itu kan senyawa SN ya, SN. Apa? SN ya, kan? stanil. SN, ya stanil kan? Stanil. Ya. Nah untuk yang saya sintesa itu, memang kita menggunakan bukan stanil tapi silil, SI, itu hampir sama aja. Iya sama. Iya. Ada dua, memang ada metatrimetylsilil benzilguanidin, ada stanil. Ya, ada stanil juga. Ya, ada stanil. Stanil sama silil, jadi SI sama SN itu sama aja metodenya itu. Iya. Jadi itu tanpa ini sudah langsung nanti. Jadi tidak ada pertukaran isotop metodenya. Maksudnya Pak Adang, kalau misalnya kita misalnya nggak bisa memperoleh SBSB, bisa digantikan dengan itu tadi ya, yang Pak Adang pakai? Stanil. Ya, saya sebetulnya secara ini sih bisa. Cuma saya kan tidak tahu cara sintesanya, jadi saya beli sudah jadi trimetylsilil benzilguanidinnya itu. Oh iya. Iya. Tapi kalau nggak salah sih, saya juga punya prosedurnya, tapi memang agak ribet juga. Panjang itu. Panjang. Panjang. Iya.
Ya, itu aja mungkin nyambung Iya, dari makasih. Iya, Padang. Ya. Ya, makasih Padang. Luar biasa ya Pak, obrolannya tentang sintesis organik Pak. Biasanya orang-orang tertentu yang telaten yang bisa. Betul, harus sabar itu, betul. Iya, karena kan ini proses organik itu panjang ya Pak. Gagal 2 kali sekali. Sabar. Sumandi mana Sumandi? Oh iya Pak. Sumandi. Udah enggak? Lagi meratapi. Ya enggak, sok enggak. Silahkan. Iya, Pak Pur, kita juga lagi ngembangin itu juga Pak Pur, lagi apa yang iodium oral, larutan oral gitu Pak Pur. Iya. Mungkin ada masukannya Pak Pur. Saat ini sih kita sudah stabil sih alhamdulillah. Sudah kemudian radiokimianya sudah stabil dan sudah memenuhi gitu ya. Cuma sedang lagi tahun ini tuh tahap proses farmasi sudah selesai, kemudian uji preklinis ke hewan gitu ya. Kemudian nanti tahun depan sih insya Allah rencana ya registrasi CPOB dan NIA dan selanjutnya. Mungkin Pak Pur ada masukan Pak Pur karena punya pengalaman proses produksi iodium di gedung 10 Pak Pur. Itu yang oral atau yang kapsul tuh? Oral Pak, kalau yang kapsul udah beres sama Pak Adang. Oh, syukur lah. Kalau yang oral yang seperti yang itu dulu aja yang saya perhatikan di itu dengan menggunakan apa namanya karbonat ya. Iya bikarbonat Pak. Ya itu aja. Aman-aman semua. Kalau itu diminum kan itu? Iya, diminum. Oh, kalau diminum sih enggak, itu lah. Obat-obat minum sih enggak begitu. Jadi misalnya itu pakai ya karbonat sebagai buffer juga ini udah pakai gunakan itu aja. Oke. Enggak usah yang ini. Toh juga dulu jualnya cuma enggak pakai apa-apa juga enggak apa-apa. Dulu cuma diturunin pakai ACL aja di situ. Oh, gitu. Supaya enggak basah banget jadi netral aja udah biasa harus diminum gitu aja enggak. Kalau di oral itu sih nggak begitu ini Mas. Gitu ya Pak. Udah nggak. Kalau yang suntik lah itu agak apa namanya benar-benar kita tanggung jawab gitu loh apa namanya. Kita mengembangkan tuh tanggung jawab karena mau disuntikkan intravena gitu, aduh. Iya. Itu harus benar-benar. Tapi kalau untuk oral sih nggak aman lah kalau untuk oral. Ya untuk saat ini sih oral Pak, mungkin kedepannya. Ya oral kapsul itu kan aman lah kondisi itu sih Pak. Ya, baik Pak. Ya, gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena kita sudah di penghujung acara juga ya. Sebagai penutup mungkin Pak Rohadi ada yang ingin disampaikan Pak Rohadi? Silakan, terlihat Pak. Saya? Terlihat Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Pur nih atas waktunya berbagi dengan teman-teman. Yang mudah-mudahan nih Pak Pur di sini ya, yang mudah-mudahan tadi kan selembar sehari Pak Pur ya, selembar sehari lama-lama juga semakin banyak yang dikuasai karena memang khas yang di kita ini kan kadang-kadang di kuliah ada dasarnya tapi kan detailnya kan kadang-kadang nggak ada ketika kuliah jadi satu persatu gitu ya. Teori dasar tadi misalnya sintesis organik kan ada di kuliah tapi di sini kan khas gitu ya ini apa yang dilakukan gitu ya. Nah, sehingga perlu teman-teman juga sehari selembar gitu ya mempelajari satu persatu mudah-mudahan nanti semakin menguasai banyak hal gitu ya. Dan juga kalau kita ada kesulitan kan kita sudah banyak senior-senior bisa kita tanyai ini pengalaman sebelumnya seperti apa mudah-mudahan nih yang mudah-mudahan semakin cepat ini pembelajarannya. Dan juga yang mudah-mudahan ini supaya banyak belajar banyak yang bisa dilakukan. Jadi selain teorinya juga di lapangan karena banyak hal yang enggak kita belum betul-betul paham betul sebelum kita coba di lapangan. Jadi ya ada percobaan di lab benar-benar seperti apa sih kondisinya ini sangat-sangat penting dan akan semakin mendorong kita untuk belajar bukan karena banyak hal kita langsung ke labnya banyak hal yang menarik yang kita akan terpicu ya dengan hal-hal baru kita ngelihat seperti apa gitu ya bisa menstimulus kita itu kan kalau kita sering semakin banyak ke lab semakin banyak terstimulus dan kondisi yang ada sehingga kita terus punya ide-ide baru untuk mengembangkan apa yang ada saat ini gitu ya. Mungkin muncul pertanyaan-pertanyaan baru kemudian kita cari jawabannya gitu ya. Jadi kita muncul pertanyaan kemudian juga cari jawabannya kalau nggak ketemu nanya yang senior ini yang mudah-mudahan segera bisa terus
mengayakan dirinya, makin kaya dengan berbagai pengetahuan-pengetahuan yang sudah banyak dikumpulkan di PTRR ini, baik yang secara eksplisit dan tertulis maupun yang tesit, yang memang itu ya pengalaman di lapangan. Nanti dengan kita coba, kita akan semakin kaya dengan pengalaman-pengalaman di lapangan. Saya kira demikian saja dari saya terima kasih Pak Pur, mudah-mudahan terus terus tumbuh dan mudah-mudahan terus sehat Pak Pur nih. Kita pengen terus kalau sehat semuanya saya iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arwadi atas sambutan kata penutupnya. Kemudian mungkin Pak Sarba ini selaku Ketua KPTP dan KTPF. Pak Sarba ini masih bersama kita kah? Ya, Mas sudah. Ya Pak, mungkin ada sepatah kata Pak untuk kata penutup Pak untuk kegiatan kita hari ini. Ya, saya kira sudah cukup lengkap lah disampaikan Pak Rohadi. Jadi yang jelas program ini sangat penting sekali terutama bagi teman-teman yang masih baru mengenal kegiatan di PTRR. Siap-siap aja Pak Purwoko, mungkin sewaktu-waktu akan kami undang kembali gitu untuk menyampaikan Pak Pur. Ya, mudah-mudahan sehat Pak. Ya, semoga yang pensiun-pensiun, yang calon-calon yang akan pensiun nih siap-siap suatu saat nih KPTF siap akan mengundang Bapak-bapak dan Ibu sekalian untuk bisa berbagi kepada junior-juniornya di PTRR. Nah, saya kira ini program ini sangat baik sekali untuk kita ke depannya, walaupun Batan nih katanya mau dilebur ke BRIN, tapi mudah-mudahan core kompetensinya tetap bisa kita pertahankan ya Pak Rohadi ya. Sekarang itu aja Pak Mas Indra, silakan untuk langsung ditutup aja. Baik, terima kasih Pak Sarba ini. Ini ada titipan juga dari panitia untuk foto terakhir, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan videonya Pak, Bapak Ibu. Kita akan foto bersama. Sini ya. Ini luar biasa nih. Pesertanya stabil. 51 orang, 52 orang. Luar biasa. Dari awal hingga akhir, luar biasa. Baik, ini ada 2 page. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Bentar. Satu lagi. 1, 2, 3. Yap. Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Luar biasa semangatnya. Dan tidak lupa saya mengucapkan terima kasih sekali lagi Pak Tholib dan juga Pak Purwoko yang telah berbagi ilmu ya kepada kita semua. Semoga amal dan ilmunya bermanfaat kepada kita semua dan menjadi amal ibadah ya. Amin. Buat Purwoko dan Pak Tholib. Demikian. Wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Pur. Sama-sama. Salam sehat ya. Ya, monggo.